Selamat berjumpa lagi dengan Diah Nur. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Alhamdulillah saya juga sehat. Dan saya akan melanjutkan lagi video kali ini tentang kosakata dalam bahasa Prancis yang sudah digunakan dalam bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa Inggris itu teman-teman memang banyak yang katanya berasal dari bahasa asing lain gitu, bahasa Latin, bahasa Prancis atau bahasa Spanyol dan lain-lain. Ini yang akan saya bahas adalah yang berasal dari bahasa Prancis. Sebetulnya banyak sekali teman-teman, tapi nggak mungkin saya bahas semua di sini. Jadi saya akan membahas saja kata-kata yang populer ya, yang sering didengar atau teman-teman pernah baca atau sering lihat. Nah, jadi itu yang akan saya bahas ya, apa artinya gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kata-kata seperti ini. Bon appétit, ya. Bon appétit gitu ya. Itu artinya selamat makan gitu. Jadi kalau di sana di Prancis ada hidangan sudah siap, kita semua pada mau makan, nanti bilang bon appétit gitu ya. Jadi selamat makan. Nah, itu bahasa Prancisnya. Jadi bukan bon appétit bacanya, tapi bon appétit ya. Bon. Kemudian yang kedua ada buffet. Jadi huruf U di bahasa Prancis itu memang agak rada U gitu teman-teman ya, U. Jadi bukan U biasa gitu. Tapi teman-teman nggak usah mirip banget sama bahasa Prancis. Yang penting jangan dibaca buffet, karena saya pernah dengar orang-orang bacanya buffet ya atau buffet ya. Tapi sebetulnya itu berasal dari bahasa Prancis buffet. Nah, artinya buffet itu hidangan yang macam-macam dan kita bisa milih sesuka kita ya. Makanya ada restoran buffet gitu ya. Dan itu biasanya all you can eat gitu. Nah, kalau makan di restoran buffet kita tidak boleh bungkus ya teman-teman, tidak boleh bawa pulang. Nah, terus lawannya adalah à la carte. Nah, à la carte itu berdasarkan menu. Nah, menu itu juga bahasa Prancis teman-teman ya, menu. Jadi kalau à la carte kita pesan dari menu yang tersedia. Kemudian kita bisa beli pesan nasi goreng, gitu, chicken cordon bleu gitu ya. Nah, itu namanya à la carte. Kalau à la carte itu kalau tidak habis boleh dibungkus gitu ya, tapi buffet tidak boleh ya. Nah, kemudian ada satu roti Prancis ya yang sangat populer. Kalau sebetulnya nggak cuma di toko roti Prancis, di hotel-hotel internasional pasti ada hidangan breakfastnya. Itu ada namanya croissant ya, bukan croissant ya atau croissant, tapi croissant ya. Itu memang enak banget kalau yang bikinnya bener ya, jadi rasanya gurih banget. Ada lagi déjà vu. Nah, déjà vu pernah saya lihat ada yang menuliskannya déjà vu. Nah, jadi salah ya teman-teman, yang betul adalah déjà vu, artinya have seen atau sudah pernah melihat. Teman-teman tuh pernah nggak ngalamin sesuatu yang kayaknya pernah lihat gitu, kayak pernah ngalamin gitu. Biasanya di mimpi atau di mana lah, pokoknya tulisan déjà vu ya, bacanya déjà vu artinya pernah melihat. Jadi kadang saya juga pernah mengalami teman-teman, pas saya ngalamin kok kayaknya pernah terjadi ya kayak gini ya gitu ya, déjà vu. Kemudian rendezvous. Rendezvous itu artinya kencan atau janjian. Nah, tapi ini bukan bikin janji yang bersifat bisnis atau formal ya teman-teman. Jadi bukan business appointment, tapi lebih ke kencan atau ketemu sama teman dekat. Jadi rendezvous ya. Terus kemudian fiancé. Nah, fiancé itu artinya tunangan. Jadi misalnya my fiancé gitu, tapi kalau dalam Prancis mon fiancé. Tergantung ya yang ngomong perempuan apa yang ngomong laki-laki, karena dalam bahasa Prancis ada femina mascula, ada jenis kelamin sih setiap katanya itu. Nah, kemudian ada lagi liaison. Liaison itu artinya affair atau hubungan ya, tapi bukan affair yang love affair itu. Jadi lebih ke protokoler atau ke hubungan bisnis gitu, bukan business relation gitu. Misalnya saya dulu pernah jadi petugas LO namanya teman-teman, atau liaison officer. Karena aslinya dari bahasa Prancis, jadi sebetulnya membacanya ya seperti bahasa aslinya ya. Liaison officer itu petugas yang mendampingi delegasi suatu konferensi atau meeting tingkat internasional. Biasanya ada beberapa delegasi yang tidak tahu bahasa lokal, jadi didampingi gitu oleh petugas LO namanya liaison officer gitu teman-teman ya. Nah, terus ada lagi façade. Nah, façade kalau di Eropa itu kan bangunan-bangunan kokoh-kokoh gitu ya, terus jejer-jejer gitu kalau di suatu jalan gitu. Nah, itu di depannya itu kan ada kayak buat jalan kakinya gitu yang menghadap jalan besar gitu ya. Nah, itu biasa kadang-kadang depannya itu kan orang lalu lalang, namanya façade ya. Lalu ada lagi genre.
Genre itu artinya jenis ya. Musiknya jenis apa nih, genre-nya gitu. Jazz, soul, apa rock gitu ya, atau film apa nih jenisnya gitu ya, jenis ya, genre. Lalu ada etc. Nah, etc. artinya dan lain-lain atau and so forth. Nah, jadi dan etc. lain-lain. Jadi etc. atau disingkat etc biasanya, etc gitu. Nah, artinya dan lain-lain. Itu sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. RSVP juga ya, RSVP, répondez s'il vous plaît. Nah, itu dari bahasa Prancis juga, tapi disingkat RSVP ya. Jadi untuk konfirmasi undangan ya. Jadi kita harus memberitahu si pengundangnya kalau kita mau datang atau tidak ya, konfirmasi kehadiran suatu undangan. Jadi singkatannya répondez s'il vous plaît. Lalu ada lagi en route. En route itu sama dengan on the way gitu ya, lagi di jalan. He's en route ya. Lalu ada lagi avant-garde. Avant-garde itu artinya inovatif ya, atau brilliant idea tentang sesuatu yang biasanya berkaitan dengan seni, teman-teman ya. Karya seni yang spektakuler gitu ya. Jadi avant-garde, biasanya avant-garde, tapi biasanya avant-garde. Lalu ada lagi cliché. Nah, cliché ini juga bahasa Prancis, teman-teman. Cliché itu artinya biasa gitu, pendapat yang biasa gitu, nggak ada yang baru gitu. Jadi misalnya telepon nih, oh maaf bu, ini sedang meeting gitu. Selalu kalau nggak mau terima telepon bilangnya sedang meeting. Klise alasannya, yang lain kan jangan sedang meeting gitu ya. Jadi klise itu terus gitu, nggak ada sesuatu yang baru ya. Lalu ada mirage ya. Mirage artinya fata morgana ya. Kemudian souvenir juga dari bahasa Prancis, tahu ya, kenang-kenangan gitu ya, benda-benda yang dibeli atau didapat dari suatu tempat tertentu sebagai kenang-kenangan, souvenir. Lalu ada ballet. Nah, ballet itu dari bahasa Prancis tapi ballet ya, tapi itu bacanya ballet. Nah, lalu coup d'etat, teman-teman. Nah, coup d'etat ini kan mengambil alih kekuasaan suatu pemerintahan dengan cara paksa ya, dengan cara tidak legal dipandang oleh si penguasa yang sedang berkuasa ya. Nah, coup d'etat ini juga dalam bahasa Indonesia coup d'etat sama. Lalu ada cul-de-sac. Cul-de-sac ini dulu ada filmnya long time ago ya. Artinya dead end, jalan buntu ya, nggak ada tempat kabur gitu ya. Jadi itu namanya cul-de-sac. Lalu ada par excellence. Par excellence ditujukan ke seseorang ya. Misalnya ada manajer nih di suatu perusahaan, manajernya ada 16 misalnya. Terus ada satu yang moncer gitu, pokoknya dia bagus banget lah performanya. Oke, dia melakukan sesuatunya itu dia par excellence gitu ya, lebih rata-rata, lebih bagus dari yang selevelnya dia gitu. Lalu ada lagi faux pas. Faux pas ini adalah perbuatan yang tidak sopan atau tidak manner gitu ya, enggak mengikuti etika yang berlaku. Misalnya bersendawa di depan umum gitu, atau maaf buang angin di depan umum gitu. Terus misalnya merokok gitu di tempat yang seharusnya tidak buat merokok. Nah, itu namanya faux pas, nggak manner lah kalau bahasa kita. Lalu ada lagi, ini lucu, ada lagi eau de toilette, eau de parfum. Ini istilah-istilah di parfum ya, teman-teman. Kalau eau de toilette biasanya lebih murah karena kandungan parfumnya lebih sedikit. Kalau eau de parfum itu lebih mahal ya, karena lebih banyak, lebih strong. Jadi baunya suka nggak hilang-hilang ya. Makanya eau de parfum pasti lebih mahal harganya ya. Eau de parfum, eau de toilette. Nah, terus kan ada tulisan biasanya untuk wanita, untuk pria, pour homme gitu ya, pour femme gitu. Jadi pour homme berarti buat laki-laki, pour femme buat perempuan gitu kalau di tulisan di parfum. Nah, itu terus ada lagi première. Première itu juga dari bahasa Prancis ya, yang pertama première. Lalu ada matinée. Kalau zaman dulu saya di bioskop tuh ada, zaman saya kuliah dulu, matinée show. Jadi ada bioskop memainkan filmnya jam 10 pagi. Itu matinée show, jadi pagi ya, matinée. Nah, itu teman-teman, itu beberapa kata-kata atau kosakata bahasa Prancis yang sudah digunakan dalam bahasa Inggris ya. Lalu saya mau tambahin, ada toko roti namanya tous les jours. Nah, tous les jours artinya all the day ya, setiap hari itu, atau artikan harfiah semua hari gitu ya, tapi masih setiap hari, tous les jours. Oke teman-teman, kalau teman-teman
tertarik belajar bahasa Prancis, itu bagus juga. Saya ngambil kursus Prancis selama 3,5 tahun. Jadi sangat membantu sekali kalau kita sedang traveling atau bepergian ke negara yang berbahasa Prancis. Waktu itu dia nanya, Bu, dia dikasih tahu dong cara baca-baca merek-merek Louis Vuitton misalnya gitu ya, Yves Saint Laurent gitu. Tapi nanti banyak jadinya ya. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman di video berikut. Semoga bermanfaat dan stay safe ya. Bye for now.